Habis Sambo, terbitlah Mario. Ternyata kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi Satrio pemicunya diduga sama dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J yang didalangi Verdi Sambo, yakni dugaan pelecehan. Bahkan bisa dibilang kasus yang melibatkan Mario ini seperti cloning atas kasus yang melibatkan Sambo, meskipun tidak sama persis. Habis Sambo, terbitlah Mario. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dilakukan Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Setelah sehari sebelumnya, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri itu mendapat pengaduan per telepon dari istrinya, Putri Chandrawati, yang mengaku mendapatkan pelecehan dari Brigadir J di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah. Setiba di Jakarta, Sambo dan Putri merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya itu dan langsung mengeksekusinya. Di persidangan, dugaan pelecehan terhadap Putri itu tak terbukti. Kasus penganiayaan David yang terjadi di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 malam itu pun diduga dipicu oleh dugaan pelecehan yang diklaim dialami perempuan berinisial AG. AG dikabarkan mengadu kepada Mario, pacar barunya, bahwa David yang mantan pacarnya itu diduga telah melakukan pelecehan terhadap dirinya. Mendapat pengaduan itu apalagi setelah diprovokasi oleh Shane Lucas Rotua, kawan Mario yang sudah ditetapkan Polres Metro Jakarta Selatan sebagai tersangka seperti Mario, anak pejabat kantor pajak itu pun langsung mencari David dan kemudian melakukan penganiayaan. Beruntung, David sejauh ini tidak sampai meninggal, meskipun anak dari pengurus Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Jonathan Latumahina itu sempat koma beberapa hari. Dalam video yang viral saat melakukan penganiayaan, Mario mengatakan tidak takut dilaporkan jika anak orang yang ia aniaya itu meninggal dunia. Ya, Mario seperti Sambo yang tidak punya rasa takut. Bedanya, Sambo dalam melakukan pembunuhan berencana menggunakan senjata api, sedangkan Mario tidak menggunakan senjata api atau senjata tajam saat menganiaya David. Bedanya lagi, Sambo punya jabatan sendiri, yakni Kadif Propam Polri, sedangkan Mario tidak punya jabatan sendiri karena masih kuliah. Sementara yang punya jabatan adalah ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Kesamaan lainnya, Mario dan Sambo sama-sama punya gaya hidup mewah dan nama ayah Mario pun ada kata Sambonya, yakni Trisambodo. Apakah Mario akan dihukum berat sebagaimana Sambo? Kita tidak tahu. Yang jelas, pasal yang dikenakan polisi terhadap Mario jauh berbeda dengan yang polisi kenakan kepada Sambo. Sambo terbukti melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Mario disangka melanggar pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.